saudari dan saudara terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Eriks. Terima kasih karena Anda setia menonton channel ini. Semoga Anda senantiasa sehat, bahagia, penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati Anda. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Syarat Masuk ke dalam Kerajaan Allah. Mari kita dengarkan teksnya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti Aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudaraku yang terkasih, dari Injil yang baru saja kita dengar tadi, kita jadi tahu bahwa kekayaan adalah hambatan terbesar dalam upaya untuk meraih hidup kekal, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal itu disampaikan oleh Yesus sendiri. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ungkapan itu bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum untuk menjelaskan sesuatu yang mustahil. Manusia mustahil bisa masuk kerajaan Allah karena kekayaan, karena usaha dan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat masuk, manusia harus mengambil jarak secara radikal terhadap kekayaannya sendiri, entah itu intelektualnya, entah itu kemampuan praktisnya, entah itu daya pikirnya, dan lain-lain. Ia harus menjual semuanya itu untuk kepentingan dan kebaikan orang lain, dan setelah itu ia harus mengikuti Yesus. Para murid terkejut atas penjelasan Yesus. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Mengambil sikap jaga jarak secara radikal terhadap harta kekayaan bukanlah sesuatu yang mustahil. Bagi Allah hal itu mungkin. Itu berarti jika manusia mengandalkan Allah, maka ia dapat melakukannya. Ia dapat mengandalkan Allah dalam hidupnya dan bukan kekuatan dan kekayaannya sendiri. Mewakili para murid lainnya, Petrus mengajukan pertanyaan, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Pertanyaan ini penting bagi Petrus dan kawan-kawannya. Mereka telah meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan,
telah meninggalkan keluarga dan kerabat, serta meninggalkan semua yang mereka anggap penting sebagai harta kekayaan mereka. Bahkan mereka telah meninggalkan bagaimana masa depan mereka selanjutnya. Kemudian Yesus meneguhkan mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Itu janji Yesus bagi semua orang yang meninggalkan segala sesuatu, harta miliknya, kekayaannya, pikirannya, dan seterusnya, dan menyesuaikan diri dengan apa yang Yesus kehendaki. Artinya, Petrus dan kawan-kawannya yang telah meninggalkan harta kekayaan mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi secara sederhana, syarat untuk memperoleh kerajaan Allah adalah mengikuti Yesus dan mengabaikan harta kekayaan pribadi. Para saudari dan saudaraku terkasih serta orang-orang muda yang saya cintai, kita semua adalah murid Kristus yang mengikuti Dia secara lebih dekat. Kita ditantang untuk mengandalkan Yesus dalam seluruh langkah hidup kita. Nah, untuk bisa mengandalkan Yesus, maka kita perlu tekun berdoa, rajin ikut Pranekaristi mingguan, setia membaca kitab suci, rajin mengevaluasi diri, menerima sakramen tobat, dan tulus berbuat baik sekecil apapun itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kekatolikan kita adalah cara bagaimana Yesus diwartakan dan cara bagaimana supaya semua orang memperoleh hidup kekal masuk ke dalam kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati Anda.